Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan di Library of Congress telah tercatat sebagai buku biografi tentang Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini tentang bab ke-69 dengan judul Di Bukit Zaitun. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan SMS bila saudara memiliki komentar ataupun saudara ingin didoakan, dan kami akan mendoakan saudara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih bersama narasumber Dr. Alvin Rantung dan Ibu Mary Nusawakan, juga Bapak Beni Pasuhuk. Mari kita lanjutkan pembahasan bab 69 di Bukit Zaitun. Silakan Dr. Alvin. Baik, terima kasih Dr. Grace. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari tentang suatu peristiwa yang menarik ketika Yesus bersama murid-muridnya berada di Bukit Zaitun yang dibahas dalam bab 69 buku Kerinduan Segala Zaman ini, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kembali bahwa Roh Kudus-Mu sedang bekerja di hati kami ketika kami mau mempelajari tentang kebenaran Tuhan, tentang kehidupan kami, khususnya yang berada di akhir zaman ini. Biarlah firman Tuhan yang akan memberikan kami suatu pengalaman yang baru, kerinduan bagaimana cara Yesus menyelesaikan masalah akhir zaman ini, boleh menjadi pengalaman yang indah, pengalaman yang memberikan kami kekuatan, dan kami mengambil keputusan berjalan bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan membahas apa yang Yesus sampaikan di Bukit Zaitun tentang nubuatan akhir zaman. Ketika kita mempelajari firman Tuhan dari Matius 24, Markus pasal yang ke-13, dan Lukas pasal 21 ini, maka dari kebinasaan kota Yerusalem yang Yesus sudah sampaikan tadi, Kristus beralih dengan cepat kepada peristiwa yang lebih besar, mata rantai yang terakhir dalam rantai sejarah dunia ini, yaitu kedatangan Anak Allah dalam kebesaran dan kemuliaan. Di antara dua peristiwa ini, Yesus memaparkan pada pemandangan yang Yesus lihat adanya abad-abad kegelapan yang panjang, abad-abad bagi sidangnya yang ditandai dengan darah dan air mata dan kesengsaraan. Murid-murid Yesus tidak bisa melihat pemandangan ini, dan Yesus melewatinya saja dengan menyinggung sedikit saja. Oleh karena itu Yesus berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kalau kita lihat bagaimana Yerusalem runtuh, bagaimana orang-orang Kristen keluar dan tidak ada satupun orang Kristen yang binasa, oleh karena pengepungan pertama di tahun 66 setelah Masehi ini begitu singkat sekali. Jenderal Silvius dan tentaranya kembali ke Roma, sampai ada waktu untuk orang-orang Kristen itu keluar dari Yerusalem. Tapi ketika Jenderal Titus balik dengan tentaranya, sudah tidak ada orang Kristen lagi di kota Yerusalem, sehingga orang-orang yang menolak Yesus tadi dianiaya dengan hebatnya. Selama lebih dari 1000 tahun, saudaraku, penganiayaan seperti ini yang belum pernah dialami oleh dunia sebelumnya akan menimpa para pengikut Kristus. Berjuta-juta saksi Yesus yang setia dibunuh. Sekiranya tangan Allah tidak direntangkan untuk memelihara umatnya, semuanya akan binasa. Akan tetapi karena orang-orang pilihannya, waktu itu dipersingkat. Dan benar, tanggal dan tahunnya sudah jelas. Ada di nubuatan Nabi Daniel yang Yesus juga sampaikan di dalam buku Matius pasal yang ke-24 ini. Yesus merujuk dari nubuatan Nabi Daniel yang terambil dari Daniel pasal yang ke-9
Daniel pasal yang ke-11 dan Daniel pasal yang ke-12. Di mana Daniel melihat bahwa ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus, yang mengakhiri korban sehari-hari itu. Dan inilah yang Yesus sampaikan. Tapi bagi umat Allah jangan khawatir. Sebagaimana ketika peristiwa kehancuran Yerusalem, maka orang-orang Kristen tidak ada satu yang binasa, tapi semuanya selamat. Ketika di akhir zaman, ketika saudara dan saya berdiri untuk memandang Yesus yang mengubah tabiat kita, maka janji Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 1, Mikael itu akan berdiri di samping kita, akan menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan saudara dan saya yang ada di pihaknya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang dalam bahasa yang tidak dapat menimbulkan salah paham, Yesus kita itu berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan ia memberikan amaran tentang bahaya-bahaya yang mendahului kedatangannya ke dunia ini. Pada waktu itu kata Yesus, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab akan tampil Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara-saudaraku, kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Sebab salah satu tanda kebinasaan Yerusalem, ketika Kristus telah mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu itu timbul menipu orang banyak dan memimpin banyak sekali orang ke padang belantara. Tukang-tukang sihir yang mengaku mempunyai kuasa yang ajaib menarik orang banyak untuk mengikuti mereka ke tempat yang sunyi di bilik-bilik tertutup. Tetapi nubuatan ini juga diucapkan untuk kita pada akhir zaman ini. Tanda ini diberikan sebagai tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang ini pun saudara-saudaraku, Kristus palsu, nabi-nabi palsu sedang menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang membujuk murid-murid Tuhan, umat-umat Allah untuk mengikuti mereka. Tidakkah kita mendengar seruan, lihat, ia ada di padang belantara, ia ada di sana. Lihat, Yesus datang seperti gambaran awan yang seperti muka Yesus. Lihat, ada gambar Yesus di tembok. Lihat, ada gambar Yesus di pohon. Bukankah beribu-ribu orang sudah pergi ke tempat itu untuk menemukan Kristus? Atau ada orang lain, lihat, ia ada di bilik. Oleh para spiritisme Al-Hadi Tenun berkata, saya melihat Yesus, tolong datang, lihat ini Yesus datang seperti demikian. Kita pergi ke tempat tersebut. Tapi Yesus berkata, jika kita mendengar hal ini, jangan kita pergi ke tempat itu. Juru selamat memberikan tanda-tanda kedatangannya. Dan lebih dari ini, luar biasa, ia menolong kita untuk mengetahui situasinya, untuk menentukan, ia menentukan masanya bila yang pertama dari tanda-tanda ini akan kelihatan. Setelah sisaan pada masa itu, Yesus berkata, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apakah ini sudah terjadi, saudara-saudaraku? Sudah terjadi. Kalau kita lihat peristiwa sejarah dunia, bagaimana bintang jatuh, bulan yang tidak bercahaya, gerhana bulan, gerhana matahari, langit-langit goncang, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, dan lain sebagainya, tsunami, semuanya sudah terjadi dan sedang terjadi. Kita sedang berada di akhir dunia ini. Yesus berkata, Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya, dan ia menyatakan bahwa kita dapat mengetahui bila ia sudah begitu dekat. Malah sudah di muka pintu. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Apa yang tidak akan berlalu? Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi kata Yesus, perkataanku ini tidak akan berlalu. Bagi kita yang melihat tanda-tanda ini, kita tidak akan berlalu. Karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kristus akan datang, saudaraku, dalam awan-awan dengan kemuliaan yang besar. Kristus tidak akan datang secara pribadi. Sehingga ketika ada orang mengatakan, lihat Mesias ada di sini, Kristus ada di sini, jangan percaya. Karena Kristus akan datang dalam kemuliaan yang sangat besar di langit. Dengan segenap malaikat surga. Dengan trompet dan suara yang terdengar sangat hebat. Jadi ketika kita mendengar ada orang berkata, Yesus ada di sana, Yesus ada di Amerika misalnya, Yesus ada di Asia, Yesus ada di Afrika, atau ada di Eropa, atau ada di Australia, jangan percaya.
Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan firman yang Yesus sampaikan sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana tentang hari dan jam kedatangannya? Tidak dinyatakan oleh Kristus. Ia menegaskan dengan jelas kepada para muridnya bahwa ia sendiri tidak dapat memberitahukan hari atau jam kedatangannya yang kedua itu. Sekiranya ia sudah menyatakan hal itu dengan bebas, mengapa ia perlu menasihati mereka untuk mempertahankan suatu sikap menunggu yang terus-menerus? Ada orang yang mengaku mengetahui hari dan jam kedatangan Tuhan kita. Sangat bersungguh-sungguh mereka merencanakan masa depan. Tapi Tuhan mengamarkan kita semua bahwa saat dan kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya itu adalah rahasia Allah. Yang Yesus sampaikan pada kita adalah kita harus sabar menunggu. Bagaimana cara kita sabar menunggu? Adalah kita berdoa, bergantung kepada firman Tuhan yang tidak pernah akan berlalu ini. Ada begitu banyak orang ketika mereka menunggu. Seperti perumpamaan di dalam buku Matius pasal yang ke-24. Ada hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang jahat mengetahui bahwa Yesus akan datang, tapi mereka berpikir Yesus masih lama datang. Yang mereka buat adalah mereka makan, minum, kawin, mawin, sama seperti nubuatan yang sama ketika zaman Nuh dan di zaman Lot. Saudara-saudara yang dikasihi, ketika kita mengajarkan orang Yesus masih lama datang dengan cara memuaskan selera kita, keinginan kita, kita berbuat saja semua keinginan kita, asito Yesus masih lama datang. Hati-hati saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan saatnya akan terjadi. Contohnya, ketika kita mati, kita tidak tahu kita akan mati kapan. Ketika pintu kasihan tertutup, kita tidak akan tahu kapan itu akan tertutup. Karena bagi orang yang mati, kedatangan Yesus terjadi bagi dia adalah pada waktu dia mati. Kenapa? Pada waktu dia buka mata, Yesus sudah ada. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ketika kita mengambil keputusan untuk berfoya-foya, menyenangkan keinginan diri kita sendiri, itu kita sedang berada pada posisi mengatakan bahwa Yesus masih lama datang. Biarlah firman ini akan menolong saudara dan saya. Bersiap diri dengan berdoa, belajar firman Tuhan, bersaksi tentang Yesus, menyatakan hubungan yang baik dengan yang lain. Tabiat Yesus dinyatakan melalui kasih-Nya. Maka kita akan melihat, kita akan siap. Kapan saja kita akan mati ataupun kita akan melihat Yesus hidup-hidup, kita sudah siap untuk semuanya itu. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus jelas memberikan tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Jadi alangkah sayangnya jika kita tidak memperhatikannya. Yesus sesungguhnya sudah sangat rindu untuk datang. Tapi adakah saya dan saudara telah bersiap? Mari para pendengar sekalian, kita siapkan hidup kita untuk bertemu dengan Yesus sambil mempelajari tabiatnya bersama kami dalam program Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan kali ini bab ke-69. Dan dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati Tuhan melalui buku ini dan sudah mengirimkan SMS, kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah dan akan terus kami doakan. Kiranya Tuhan telah memberkati saudara melalui buku ini dan Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan saudara. Dan jika ada komentar lagi, bahkan permohonan untuk kami doakan, kami masih menerima SMS di nomor 0877 16161637. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Mary, dan Pak Beni, saya memulai dengan komentar pembahasan yang sangat penting bab ke-69 tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Ada 3 penulis Injil yang membicarakan tentang hal ini, yaitu Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Kalau kita mempelajari, mencermati ayat demi ayat tentang tanda-tanda kedatangan Yesus, dan kita mempelajari sejarah, hampir semua sudah digenapi, hanya tinggal satu. Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan segala bangsa, kemudian tibalah kesudahan. Kalau sejak kumandang kedatangan Yesus yang kedua kali, pada waktu William Miller tahun 1844, Yesus akan datang. Ini sudah hampir 200 tahun. Kok Yesus belum datang? Padahal tanda-tandanya sudah digenapi, tinggal satu. Jadi rasanya ini ada sesuatu yang salah sesungguhnya ya. Karena Yesus katakan, aku sudah ingin datang. Bahkan Wahyu kata, aku datang segera. Nah, 200 tahun bagi kita itu rasanya suatu hal yang lama. Saya teringat ayat dari Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Sesungguhnya kitalah yang akan mempercepat Yesus datang. Saya mengintrospeksi diri saya. Apakah hidup saya menunjukkan bahwa saya sedang menunggu dan memang pengen Tuhan cepat datang? Ataukah saya antara sekarang siap, besok gak siap, sekarang saya masih mau melakukan apa yang saya inginkan, nanti saja besok saya siap.
Itu pelajaran yang saya dapat. Mungkin Ibu Mary silakan. Baik, di sini dikatakan di dalam buku ini bahwa demikian juga sekarang kita diberi amaran tentang kedatangan Kristus kedua kalinya dan tentang kebinasaan yang akan menimpa dunia ini. Mereka yang menghiraukan amaran itu akan diselamatkan. Jadi sama seperti pada waktu Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berkhotbah, sudah memberikan amaran, tetapi orang-orang tidak menghiraukannya. Akibatnya adalah hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat. Oleh sebab itu, bagi saya pribadi, saya menghimbau juga kepada semua pendengar, sahabat-sahabat di mana saja. Marilah kita menghiraukan amaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Di sini dikatakan mereka yang sedang menunggu Tuhan akan menyucikan jiwa mereka oleh penurutan akan kebenaran. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun. Jadi bekerja dengan tekun yaitu mengajak semua orang untuk diselamatkan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Ibu Mary. Memang sangat banyak hal yang perlu kita renungkan dalam pembahasan bab yang ke-69 ini. Karena kita lah yang sedang terlibat di antaranya. Banyak kebingungan, Tuhan masih mau lama datang, saya masih mau merencanakan ini, itu. Ada banyak hal. Mungkin Pak Beni mau menyampaikan sesuatu, silakan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sekarang ini, bagi kita yang mengaku sedang menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka tadi yang disebutkan menunggu. Kata menunggu kadang memang identik dengan berdiam diri. Tetapi Ibu Mary sudah sebutkan sebagai umat percaya, kita bukan duduk diam dan menunggu. Tapi sebagai umat Tuhan sambil kita menunggu, kita melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Kita peduli dengan keselamatan orang lain. Kita sibukkan diri kita untuk membawa lebih banyak orang untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya hanya ingin titipkan satu pesan. Pada saat kita menunggu, jangan membiarkan setan masuk mengganggu waktu kita. Saat ini mungkin kita bisa saksikan melalui media televisi yang sangat mudah kita jumpai. Saya yakin pemirsa di rumah memiliki itu di rumah. Apakah setan bisa masuk melalui media tersebut? Saya menyaksikan juga spiritisme masuk melalui acara televisi. Hal-hal yang menarik yang digunakan oleh setan membuat kita terpukau dengan hal-hal yang kelihatannya sangat luar biasa. Tetapi setan mencoba menggunakan waktu menunggu kita dengan berdiam diri, mencari kesenangan, kepelisiran seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Jadi mari kita waspada, kita lihat di mana kita tinggal, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa bersedia bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih banyak. Jadi memang menunggu sesuatu hal yang paling orang tidak sukai sesungguhnya. Tapi itulah yang Yesus kasih tahu, kita harus menunggu dia datang. Tapi menunggu berjaga-jaga. Nah, kalau kita perhatikan sebagian daripada alinea dalam bab 69, dikatakan jikalau orang yang berjaga-jaga, maka Tuhan datang dia udah siap. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita tidak akan tahu. Dan diamarkan agar kita tidak memberikan firman Tuhan yang mengatakan, oh sejahtera, selamat, akan ada berkat-berkat terus. Nah itu perlu mungkin kita cermati. Jangan sampai kita lengah, tapi mungkin seperti tadi diskusi, jangan sampai kita merasa ditakut-takuti, Tuhan sudah mau datang, nanti kita masuk neraka kalau kita tidak menurut. Nah, menanggapi tadi apa yang disampaikan Ibu Mary dan Pak Beni juga, dalam masa menunggu ini, yang paling penting kita lakukan pertama kali sebelum kita memperhatikan orang lain adalah kita melihat tabiat kita. Kalau tabiat kita tidak serahkan kepada Yesus, kita tidak diubahkan menjadi sama seperti dia, ya kita tentu tidak akan siap untuk tinggal dengan dia. Dan itulah pekerjaan kita paling awal, yaitu kita minta Roh Kudus mengubah tabiat kita. Itulah yang sedang kita pelajari sekarang ya. Dr. Afin silakan menambahkan. Ya betul. Seperti kata yang disampaikan tadi, menunggu. Kalau kita lihat ada 3 tahapan untuk proses di mana kita tidak tahu waktunya. Kematian kita, ketika Roh Kudus dicurahkan sebagai hujan, dan juga
kedatangan Yesus yang kedua. Itu merupakan waktu yang sama. Mari kita lihat ketika murid-murid Yesus ini, ketika mereka mendengarkan pekabaran tentang ini, ketika Yesus mati dan naik ke surga, mereka disuruh tunggu juga, bukan? Ditunggu, tapi belum tahu kapan waktunya, berapa hari. Ditunggu tentang pencurahan roh hujan awal. Karena Roh Kudus inilah yang akan menolong umat manusia untuk menyampaikan kabar ini ke seluruh dunia. Menggenapi apa yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14. Akan berakhir segala sesuatunya bila mana Injil ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Sama seperti di murid-murid awal, di roh hujan awal. Kita yang di akhir zaman ini sedang menantikan juga yang disebut dengan roh hujan akhir. Masa penuaian. Yang kita perlu buat sama seperti murid-murid yang di awal. Yaitu kita menunggu sambil berdoa belajar firman Tuhan. Bukan hanya berdiam diri, saudara-saudaraku. Apa yang dilakukan murid-murid? Mereka mengadakan pemilihan pada waktu itu. Tetapi mereka tetap bersekutu di dalam doa dan belajar firman Tuhan. Bersekutu menantikan permohonan Roh Kudus. Bukan cuma itu. Mereka dengan rendah hati mengakui mereka punya dosa dan mengambil keputusan untuk bertobat. Jadi ketika kita menunggu, bukan keinginan diri kita yang kita hidupkan kembali, kesenangan dunia kita, itu kita tidak menunggu namanya. Kita menganggap Yesus masih lama datang. Ketika kita menunggu, ada perbaikan dari tabiat. Maka Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan Yesus di dunia ini. Dan ketika itu terjadi, maka semua orang akan mendengarkan kabar tentang Yesus. Akan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Maka pintu kasihan itu tertutup. Ketika pintu kasihan tertutup, yang jahat pertama jahat, yang baik pertama baik. Maka 7 kutuk ini nanti akan berjalan yang terdapat dalam buku Wahyu. Di akhir 7 kutuk itu kepada orang-orang jahat, maka Yesus datang. Jadi bagi saudara dan saya, ketika kita mau menunggu, kita menunggu dengan 4B mungkin saya bilang. Kita menunggu dengan berdoa yang sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan B yang kedua. Yang ketiga adalah kita bersekutu, berbakti, yang menyembah Tuhan dengan benar. Sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, kita bersaksi. Menyatakan Allah dalam hidup kita. Orang yang sudah dekat dengan Allah tidak hanya akan berdiam diri saja. Dimanapun dia pergi, dia akan bercerita tentang Yesus itu. Terima kasih Dr. Alvin, Ibu Mary, dan Pak Beni. Suatu pembahasan yang sangat menguatkan. Yesus segera datang. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus sangat limpah dan kekal selama-lamanya. Tetapi jangan lupa kesempatan untuk menerima Yesus itu berbatas waktu. Dia akan segera datang, tapi jangan sampai kita terlambat menerima tawaran kasih-Nya. Karena itu jika hari ini kita telah mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan membiarkan tabiat kita yang tidak sesuai dengan tabiat Yesus untuk terus kita pertahankan. Mari para pendengar sekalian, kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita yang jahat dan menjadikan seperti Yesus yang kita kasihi dengan mempelajari hidupnya bersama kami dalam program Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini dan teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar dan permohonan untuk kami doakan, SMS ke nomor 0877 16161637. Untuk mengakhiri pembahasan bab ke-69, mari dengarkan kesimpulan berikut ini. Baiklah pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya yang sedang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kedua kali, tidaklah menunggu dalam keadaan yang berlengah-lengah. Pengharapan kita akan kedatangan Kristus hendaknya menjadikan kita takut akan Allah. Takut akan penghukuman atas pelanggarannya. Takut untuk berbuat dosa. Hal ini harus menyadarkan kita terhadap dosa yang besar dalam hal menolak tawaran kemurahan-Nya. Yesus telah berikan hidupnya bagi saudara dan saya. Ketika kita menolaknya dengan melakukan dosa, maka kita sedang menyalibkan Dia kembali. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, kita pun akan bekerja dengan tekun. Karena kita akan mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Semangat kita akan lebih hidup-hidup untuk bekerja sama dengan kuasa ilahi. Kita akan menjadi lebih cerdas secara ilahi dalam bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa ini. Kita akan melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat mereka. Inilah hamba-hamba yang setiawan dan budiman, yang memberikan kepada isi rumahnya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Biarlah kita menjadi hamba-hamba yang setiawan, yang cerdas, yang bijaksana. Ketika Yesus datang, kita berada bersama-sama dengan Dia. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Kesengsaraan yang kami sedang hadapi, kesulitan ekonomi, masalah dalam pendidikan,
masalah-masalah dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga kami yang kacau balau, dan masalah-masalah mendidik anak, sukarnya mengatasi lingkungan yang sudah begitu kacau. Tapi kami percaya, kami bila mana bersama dengan Yesus, kami memiliki damai sejahtera. Kami disebut dengan bijaksana, karena firman Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami. Firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 087716161637. Kami berdoa semoga berkat limpah telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 70, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.